lakuin aja. Kalau kata Nike kan gampang gitu, simple, just do it gitu. Nggak usah terlalu banyak pikir panjang. Jadi dari pengalaman saya, banyak hal dalam hidup itu yang akan lebih benefit kalau kita nggak usah terlalu dipikir panjang, kita lakuin aja. Konteksnya apa contohnya? Saat kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya itu adalah opsional. Contoh, saat saya daftar untuk memutuskan dan daftar S3, itu kan sifatnya opsional gitu. Kalau saya nggak daftar untuk saya S3 pun, saya nggak ada konsekuensi langsung. Contoh saya masuk penjara atau apa gitu. Jadi saya punya opsi untuk daftar S3 atau nggak daftar S3 gitu. Dan kebanyakan orang akan mengambil opsi yang lebih gampang, ya untuk nggak melakukan, biarpun sebenarnya dia mau untuk daftar, tapi karena prosesnya ini mungkin cukup panjang dan cukup ribet dan segala macam begitu, jadi ya mereka memilih opsi untuk nggak melakukan itu karena itu lebih simple dan nggak ada konsekuensinya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut supaya kita melakukan apa yang mau kita lakukan gitu. Dan prinsipnya adalah kita harus membuat hal yang opsional itu jadi lebih berkonsekuensi. Contohnya, kalau kita di tebing dan kita mau keluar dari tebing ini, misalnya ada orang yang dia bisa bikin pesawat dulu. Jadi dia bikin pesawat dulu, baru nanti pesawatnya udah jadi, dia terbang pakai pesawatnya keluar dari tebing. Tapi saya pernah baca di satu tempat, saya lupa di mana, ada quote yang bilang, ya loncat aja dulu. Nanti begitu kita loncat di udara, baru kita bangun itu pesawatnya, supaya nanti kita bisa activate pesawatnya, hopefully, sebelum kita bonyok sampai di daratan begitu. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan kita loncat dulu, nih kita tahu nih kalau kita nggak buru-buru bangun pesawat, kita bakal bonyok nih nanti nyampe di bawah gitu. Jadi kita harus bangun pesawat. Sementara kalau kita di tebing aja dulu dan kita bangun pesawat dulu aja deh. Nanti kalau pesawatnya jadi, baru kita terbang keluar dari sini. Itu jadi bukan sesuatu hal yang mendesak, tapi itu jadi satu hal yang opsional. Karena kalaupun kita nggak keluar dari tebing pun, kita bisa aja hidup di tebing gitu. Cuma ya kita hidupnya gitu-gitu aja. Jadi ya prinsipnya itu yang menurut saya helpful untuk di banyak hal ya loncat aja dulu, nanti baru kita bangun pesawat gitu. Dan itu juga memberikan kita satu motivasi dengan kita tahu adanya deadline atau konsekuensi yang konkret gitu. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya secara real gitu. Tentunya ini beda-beda dan case by case untuk setiap kasus ini ada aplikasi yang beda-beda. Cuma salah satu contoh yang bisa saya kasih, contoh konkret adalah saat saya daftar S3, itu kan suatu opsional begitu. Kalau saya nggak daftar pun nggak masalah gitu. Jadi bisa aja saya bilang, oh ya saya mau selesain dulu tahun terakhir saya di kuliah, nanti begitu saya udah kerja, mungkin saya ada waktu lebih luang daripada saat tahun terakhir di kuliah, kan masih ada skripsi, masih ada kelas, dan lain-lain. Jadi nanti begitu saya udah kuliah, saya baru bisa mengcraft aplikasi saya dengan lebih baik begitu. Cuma ya rata-rata sih yang bilang begitu tuh pada ujung-ujungnya mereka nggak akan daftar begitu. Karena makin lama jadinya makin males gitu. Makin kayak, ya udahlah saya begini-begini aja deh, mendingan gak usah daftar deh, begitu. Jadi hal yang dilakukan adalah, salah satu hal yang saya lakukan adalah, saya buka dulu itu universitas aplikasinya, dan saya bayar dulu gitu, sebelum saya memenuhi requirement-requirementnya. Nanti kan requirementnya bisa di-upload, asal sebelum deadline. Tapi karena saya udah bayar uang aplikasinya, jadi kalau saya nggak finish aplikasinya, saya rugi uang daftar aplikasi di PhD itu, yang dimana itu adalah sekitar $100 per universitas gitu. Jadi saat saya udah daftar dulu begitu, saya membuat diri saya dalam posisi ada konsekuensi kalau saya nggak finish application-nya begitu. Dibandingkan ada juga saya lihat orang yang, jadi sebelum dia, S3 gak, jadi mereka tuh udah pusing dulu nih. Padahal nih mereka belum diterima S3, tapi mereka udah pusing dulu nih kayak, sebenarnya gue benar-benar mau S3 nggak ya? Atau, nanti kalau S3 di Amerika,
bisa gak ya adjust dengan budayanya, atau bisa dengan ininya gak ya, nanti bisa cocok gak ya cuacanya, atau nanti gimana nih sesudah S3, apa saya benar-benar mau S3 atau saya mau karirnya gimana, nanti sesudah S3 emang opportunity ada apa aja. Jadi tuh udah banyak banget nih yang dipikirin nih, padahal keterima aja tuh belum tentu gitu. Jadi kalau prinsip saya ya apply aja dulu. Nanti kalau emang udah dapat offernya, ya barulah bisa dipikirin gitu. Kan lebih enak gitu pikirinnya. Dan juga lebih konkret gitu. Lebih konkret, lebih ada bayangan. Kita bisa kayak, oh nih saya diterima S3 di sini. Dan alternatif yang lain apa di sini? Kalau di sini tuh A, B, C, D, E. Kalau di sana tuh A, B, C, D, E. Jadi lebih konkret juga gitu untuk mikirinnya. Jadi ibaratnya tuh bukannya kita belum belum tentu aja gitu dapat, tapi kita udah kayak banyak dulu nih mikirnya gimana gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak mikirin pepesan kosong begitu. Ya dan salah satu hal yang saya lakukan ya udah, jadi kita bikin sesuatu hal yang opsional jadi sesuatu hal yang kewajiban begitu. Dengan cara ya tadi itu contohnya. Atau contoh yang lain juga saat saya untuk tes TOEFL dan tes GRE yang saya lakukan adalah saya lakukan hal yang sama. Dibandingin saya belajar dulu, nanti kalau saya udah siap, baru nanti saya daftar gitu untuk tes TOEFL dan tes GRE. Yang saya lakukan ya kebalikannya. Saya bayar dulu itu tesnya, jadi udah ada tanggalnya. Jadi mau nggak mau, sebelum tanggal itu saya harus siap gitu untuk tesnya. Karena ya itu tadi, kalau nggak begitu jadi tuh orang tuh kayak kayaknya belum siap. Tapi padahal tuh bukannya belum siap, tapi karena itu adalah hal yang opsional dan gak ada konsekuensinya, jadi ya ditunda-tunda dulu gitu. Kan manusia begitu. Ya, dan saya rasa sih kalau saya pribadi untuk dalam banyak hal dalam mengambil keputusan begitu, ini salah satu hal yang sering saya terapkan begitu. Jadi ya loncat aja dulu. Jangan terlalu mikirin dulu lah banyak, nanti gimana di sana bisa begini kayak bisa begitu kayak. Itu urusan nanti, itu tuh masih nanti. Sebelum sampai ke step untuk mikirin itu, masih panjang dulu nih stepnya nih. Jadi mendingan loncat dulu aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin dulu lah hal-hal yang belum ada di depan mata, itu nggak usah terlalu dipikirin dulu gitu, nanti aja begitu. Kalau enggak ya nantinya ada juga gitu orang yang saya lihat yang dia udah bilang, oh dia mau S3 udah dari lama gitu. Udah dari kayak lama banget dia bilang dia mau S3, tapi sampai sekarang pun jadinya belum daftar-daftar karena kebanyakan mikirnya begitu. Kan mikirin itu kan juga butuh energi dan butuh effort gitu. Jadi daripada energi dan effortnya itu dihabisin untuk mikirin hal-hal begituan yang gak ada hasilnya juga, ya mendingan lakuin aja dulu. Nanti kalau udah ada opsinya di tangan, baru kita pikirin gitu. Mikirinnya kan lebih enak. It's a nice problem to have untuk decide kita mau kemana saat semua opsi udah ada di tangan. Dibandingin kita mikirin kita mau kemana dan kita belum ada apa-apa di tangan. Oke, sekian aja.